Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kedisiplinan. Kedisiplinan adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, dan keteraturan dan ketertiban. Kedisiplinan dalam proses pendidikan sangat diperlukan karena bukan hanya untuk menjaga kondisi suasana belajar dan mengajar berjalan dengan lancar, tapi juga untuk menciptakan pribadi yang kuat bagi setiap siswa. Nilai-nilai kedisiplinan dalam sehari-hari. Yang pertama, disiplin belajar. Belajar juga membutuhkan kedisiplinan dan keteraturan. Dengan disiplin belajar setiap hari, lama-kelamaan kita akan menguasai bahan itu. Keteraturan ini hasilnya akan lebih baik daripada belajar hanya pada saat akan ujian saja. Yang kedua, disiplin waktu. Disiplin waktu menjadi sorotan utama terhadap kepribadian seseorang. Waktu juga menjadikan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Waktu yang kita miliki itu terbatas dengan 24 jam dalam satu hari satu malam. Jika waktu tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka tidak terasa waktu itu telah habis dan terbuang sia-sia. Yang ketiga, disiplin sikap. Disiplin mengontrol perbuatan diri sendiri menjadi starting point untuk menata perilaku orang lain. Misalnya, disiplin untuk tidak marah, tergesa-gesa, dan gegabah dalam bertindak. Pengertian nilai-nilai kearifan lokal. Kearifan lokal didefinisikan sebagai kebijakan atau nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan budaya lokal seperti tradisi, petata petitih, dan semboyan hidup. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Selanjutnya itu penerapan nilai-nilai kearifan lokal. Penerapan nilai-nilai kearifan lokal sangat beragam, mulai dari sikap, tutur kata maupun perilaku moral. Hal ini merupakan bentuk perwujudan dalam nilai yang ada pada bangsa kita, seperti sopan santun kepada orang yang lebih tua, berucapan lemah lembut seperti yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, dan lain-lain. Namun sering berjalannya waktu, efek globalisasi mulai melunturkan nilai-nilai ini. Seharusnya generasi muda bertindak agar nilai-nilai lokal kita tidak luntur. Pengertian selanjutnya itu pengertian korupsi. Istilah korupsi dalam bahasa Inggris itu corruption dan korup. Dalam bahasa Prancis corruption dan dalam bahasa Belanda korupsi, yang menjadi kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korupsi adalah perbuatan seseorang atau lebih pemegang kepercayaan yang secara tertentang dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Faktor-faktor yang terjadinya korupsi. Yang pertama, faktor politik. Politik adalah salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dilihat ketika terjadinya instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korup faktornya seperti penyuap dan politik uang. Yang kedua, faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari aspek undang-undang dan sisa lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Rumus yang tidak jelas dan tegas sehingga multi tafsir, kontradiksi, dan overlapping dengan peraturan orang lain. Yang selanjutnya faktor ekonomi. Salah satu penyebabnya korupsi yang terjadinya korupsi. Hal ini karena pendapat atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Yang keempat, faktor organisasi. Organisasi yang menjadi korban korupsi biasanya memberi adil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Apabila organisasi tidak membuka peluang sedikit pun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan pernah terjadi. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini hal-hal yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan serta pemberantasan agar tidak terjadi korupsi adalah: yang pertama, meningkatkan kekuatan instansi terkait
terkait. Yang kedua, membentuk undang-undang hukum yang sesuai. Yang ketiga, mengajarkan sejak dini bahwa korupsi adalah perbuatan yang tidak baik. Yang keempat, saling mengingatkan satu sama lain mengenai dampak yang terjadi dari adanya korupsi. Sekian, terima kasih.